Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Babi ngepet atau babi pesugihan jadi alternatif masyarakat memperoleh kekayaan. Babi ngepet ini digambarkan sebagai siluman babi yang berasal dari gunung dan bisa mengambil uang orang dengan hanya menggesek-gesekkan tubuhnya pada dinding rumah. Babi ngepet digambarkan sebagai sosok jelmaan manusia yang berubah wujud pada malam hari dan menjadi babi untuk mencuri uang. Cara ini terkesan tidak logis. Tetapi sejarawan dan peneliti dari Nanyang Technological University Singapore, Christopher Reinhardt, memberikan jawaban logis atas asal-usul kemunculannya. Reinhardt menyebut bahwa menelusuri akar historis babi ngepet adalah usaha yang menantang. Namun, dalam tren studi masyarakat kolonial, istilah babi ngepet mulai muncul sejak masa cultuur stelsel atau tanam paksa pada tahun 1830 sampai tahun 1870. Sebagai catatan, menurut Jan-Louis van Zanden dan Daan Marx dalam Ekonomi Indonesia, sejak pemberlakuan tanam paksa banyak orang-orang kaya baru di kalangan masyarakat Jawa. Mereka umumnya para pedagang dari kaum pribumi atau Tionghoa yang menjadi kaya raya dalam sekejap. Kondisi ini menimbulkan keheranan di tengah masyarakat petani yang hidupnya sederhana. Pada titik inilah imajinasi masyarakat petani bermain. Para petani yang hidupnya sederhana tiba-tiba kaget melihat ada orang yang tiba-tiba kaya dalam sekejap. Alhasil mereka menuduh orang kaya tersebut mendapatkan harta dari cara yang tidak benar, yakni babi ngepet atau pesugihan. Bagi petani, pemupukan kekayaan adalah proses yang terbuka. Maksudnya, tiap orang harus melewati proses dan usaha jelas yang dapat dilihat oleh mata orang lain. Masalahnya, mereka tidak melihat kerja keras dari orang kaya baru itu. Alhasil, mereka menuduhnya bekerja sama dengan setan. Namun di sisi lain, Reinhardt menyebut ada sisi kelogisan dari tuduhan imajinasi babi ngepet kepada orang kaya. Tuduhan babi ngepet dipakai para petani untuk memberikan kesan buruk kepada rekan sesama petani bahwa orang-orang kaya itu adalah para kapitalis jahat. Maksudnya, orang kaya itu harus dijauhi karena berbahaya bagi kehidupan para petani. Alasannya karena sewaktu-waktu orang kaya tersebut mampu membeli sumber daya para petani, seperti sawah atau hasil taninya secara murah, yang jika terjadi petani tersebut akan mengalami kemiskinan dan terjerat dalam utang. Jadi, tuduhan dan imajinasi babi ngepet bisa dikatakan sebagai upaya mitigasi petani, agar menjauhi orang kaya, agar tidak menjadi kaya, dan agar tidak terpengaruh orang kaya supaya tidak terjerumus ke dalam kesesatan karena masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun bercorak agraris. Maka imajinasi dan tuduhan babi ngepet terus berakar, tertanam, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hal inilah, kata Reinhardt, masih bertahan hingga sekarang karena masyarakat kita belum sepenuhnya beralih ke industri. Apalagi masih banyak pula yang masih rendah secara pendidikan dan ekonomi. Way back before we blew it all.